momentumnya Maulid. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meniru, mencontoh daripada akhlak baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menyatakan pada diri Rasul itu ada suri tauladan. Ya. Itu ayatnya hafal kita dalam Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayatnya hafal tapi ngamalinnya susah. Ngamalinnya susah. Ya. Jadi kita hendaknya itu selalu bisa mencontoh, meniru, meneladani akhlak Nabi. Apa saja akhlak Nabi? Satu, jujur. Nomor satu aja udah susah kita. Ya. Buat jujur susah. Ya. Apalagi kalau dagang, kalau kebangetan jujur nggak ada untungnya, begitu katanya. Nah, ini prinsip-prinsip yang salah. Dagang kalau kebangetan jujur dari mana untungnya? Nah, itu kalimat yang salah. Ya. Maka kita teladani akhlak Nabi, jujur. Rasulullah itu jujur. Ya. Kemudian amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Jadi nggak ngecewain orang. Nggak kayak kita ya. Kita ngecewain orang nggak? Sering. Nyakitin orang? Sering. Ya. Bikin orang sebel? Tiap hari ya. Bikin orang kesewot, nyewotin, ngeselin, nyebelin. Ya, itu semuanya kita. Nabi nggak begitu. Ya. Nabi itu nggak pernah mengecewain orang. Maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan orang lain, dapat dipercaya, ya, supaya kita bisa meniru akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi ciri khas daripada Rasul? Cerdas, cekatan. Apa cekatan itu? Gesit, sat. Enggak kelemar-kelemar. Ya. Kalau orang Betawi bilang enggak endol. Ya. Iya. Jadi kalau kerja itu apa gitu ya? Sebak gitu. Gesit itu. Jadi kalau dolog, nah cakapan lagi bahasanya tuh. Dolog ya. Lamban itu bukan ciri khas Rasul. Rasulullah itu siap siaga. Kalau kerja, kalau bertugas, ya, itu kita contoh. Nah, Maulid ini sesungguhnya selain kita menyontoh daripada akhlak Rasul, adalah bagaimana kita bisa memperbanyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan beberapa hadisnya, banyak sesungguhnya dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Ini adalah syarah dari kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ditulis oleh beliau, disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah membalas pahala baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan kalau kita membaca sholawat sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, dibalas pahalanya 10 kebaikan.
Kemudian man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita rutinin itu, kita cepetin. Kalau orang Betawi ngomong digepak. Digepak itu dia apa ya? Kencengin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Baca salawat sehari 1000 kali, sanggup? 1000 kali. Apa manfaatnya, fadilahnya? Lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Maka dia tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum diberi kabar gembira saat sakaratul mautnya, ditayangin surganya Allah Subhanahu wa taala, dikasih tempat yang enak di surganya Allah. Itu manfaatnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kebaikan. Wa man shalla 10, siapa orang yang bersolawat 10, sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah balas 100 kebaikan. Wa man shalla alayya mi'atan, siapa yang salawat kepadaku 100, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah kasih pahala 1000 kebaikan. Tuh, dilipat gandakan terus sama Allah. Wa man shalla alaihi alfan lam tamassuhun nar, siapa orang yang berhasil membaca sholawat 1000 kali, setiap hari dia baca sholawat 1000 kali, maka dijamin kulitnya, badannya ini gak akan mempan kesentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi yang jamin, bukan saya. Ya, tuh luar biasa. Makanya jangan ada waktu lagi buat kongko-kongkonya nggak danta. Ya, buat ngobrol-ngobrol yang nggak penting, udah nggak ada waktu sesungguhnya mah. Pakai waktu itu buat sholawat. Lagi kerja boleh nggak Ustaz sholawat? Boleh. Dalam batin atau di mulut kita. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Lagi nyetir boleh. Asal jangan lagi di kamar mandi, lagi sholawat aja. Nggak boleh. Lagi gendong anak boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi ngempok-ngempok. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ngempok-ngempok emaknya bocah ya boleh. Ya boleh itu. Ya. Itu. Ya, pakai yang diempok-empok ya. Baca salawat itu. Apa? Masuk berarti itu ya. Sedikit men. Sedikit. Canda. Jangan aja masalah. Ya kalau belum punya empok-empok aja ke buang pisang. Paling gede, Pak. Yang penting sholawatnya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku, jadi dia enggak solawat kepada Nabi, selama dia hidup dia enggak solawat, maka faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia telah salah menempuh jalan menuju surga. Jadi dia salah rute kalau dia enggak bersolawat kepada Nabi. Ya. Alias nyasar. Dia pengen masuk surga tapi dia enggak baca solawat. Ya, enggak solawat kepada Nabi. Maka dia sesungguhnya menempuh jalan yang nyasar, jalan yang salah menuju surga, tersesat dia. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sungguhnya paling pertamanya manusia yang dekat denganku nanti di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan, adalah yang paling banyak bersolawatnya kepadaku.
Jadi kalau kita sholawat di dunianya banyak, nanti kita posisinya dekat sama Nabi, ya, dekat sama Nabi, duduk bareng Nabi, surganya bareng sama Nabi, surganya bareng Nabi, bareng para malaikat, bareng para rasul, luar biasa. Kita kalau satu tempat ada orang terkenal aja kita bangga nggak? Enggak. Contoh yang ceramah sore hari ini misalnya Ustadz Abdul Somad yang dipanggil. Lah nggak di sono duduknya pasti di sini. Sayang aja yang ceramah bocah, ya. Awang dengerin udah apa balik makan. Nah itu. Ya. Atau yang diundang nih, ya Habib siapa atau Kiai siapa, Ustadz siapa yang kondang, ya, yang ada di TV. AKP ngundang Ustadz yang ada di TV, lah penuh pasti. Ya, yang tadi nggak pernah ngaji kita datang, ya, gitu. Itu karena kebanggaan dekat orang terkenal, padahal belum tentu orang itu soleh, belum tentu orang itu baik. Kalau Nabi udah jelas. Makanya kalau kita pengen nanti di akhirat selalu berdampingan bersama Nabi, banyakin sholawat. Ya, banyakin sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya mahaqqatut. Bacaan sholawat kalian untukku itu menjadi pelebur penghapus segala dosa-dosa kalian. Rasulullah yang bicara, yang bersabda. Jadi kalau kita pengen diampunin semua dosa-dosa kita, maka untuk menghapus itu semua baca sholawat yang banyak. Ya, makanya Al-Imam Abu Bakar Syatta, penulis kitab I'anatul Talibin, yang masyhur di kalangan santri itu kitab Fathul Mu'in. Setelah Fathul Qarib, Fathul Mu'in, kemudian Fathul Wahhab. Ya, beliau menyatakan aksiru as-shalah ala nabiyil karim, perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fa inna as-salata alaihi tukaffiru dzambal azim, karena dengan barokah memperbanyak bacaan sholawat itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena kalau kita ngomongin dosa, dikit apa banyak apa sedang? Banyak. Banyak banget ya. Apalagi aib, banyakkan aib kita sama kebaikan kita, betul tidak? Iya. Aib kita tuh banyak. Apalagi saya tukang ngomong, banyak salahnya. Ya, orang yang banyak ngomongnya cenderung banyak salahnya. Ya, tuh. Banyak banget aib-aib kita, Pak. Cuman Allah tutupin aja. Man kadang-kadang kita yang buka sendiri. Udah Allah tutup aib kita, kita buka sendiri, cerita ke teman. Ya, lagi malam kan gue dari sono, gitu. Ya. Kagak ditanya enggak apa itu. Ya. Ya. Enggak ditanya enggak apa. Ya. Karena kita bangga, kadang kita bangga karena melakukan maksiat. Ya, kadang manusia itu bangga sebab melakukan maksiat. Dia berhasil ngajak jalan perempuan misalnya, yang mana perempuan itu menjadi kembang desa. Ya, yang lain lanconginnya pakai Alphard, ya, pakai BM, ya, W, pakai Mercy. Nah ini bapak, ya, ngelanconginnya pakai peda sundung. Ya. Tahu peda sundung? Nggak tahu. Peda singking. Ya, peda itu peda ontel. Tapi itu perempuan maunya bapak, buang nggak benar udah itu. Udah selebar RW RT kelurahan cerita udah. Ya, padahal ngajak jalan itu maksiat. Ya. Jadi ada kebanggaan di situ.
aturan udah ditutupin sama Allah, cerita-cerita. Karena bangga, gua kan yang dapetin. Nah, tawa be abang itu ya. Pak. Kembang desa di bawah. Iya. Kembang garang desa men. Kalah Alphard sama Ontel kan ya. Nah, itu. Jadi dosa-dosa kita banyak, aib-aib kita banyak. Kadang udah Allah tutupin, kita sendiri yang buka. Akhirnya pada tahu. Ya. Mati udah suruh pulang. Pas banget emang udah tuh. Baterainya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marratan. Siapa orang yang bersolawat pada Nabi di hari Jumu'ah, ini sekarang hari apa? Dia solawat 40 marratan. Dia solawat di hari Jumu'ah 40 kali. 40 kali dia solawat tuh sebelum Jumatan. Jadi di antara ya dia mau melakukan sholat Jum'ah itu sebelum azan dia sholawat dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 40 kali. Apa faedahnya? Maka menghapus siapa Allah dzunubahu akan segala dosa-dosanya, kullaha ya semuanya dihapus dosanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini fadilah sholawat. Dan masih banyak lagi nih kalau saya baca sampai jam 18. Ya. Terakhir aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah. Siapa orang yang salawat sehari itu 100, qadallahu lahu mi'ata hajatin. Maka Allah menunaikan bagi dia 100 hajatnya, 100 keinginannya. Sab'ina minha li akhiratihi, yang 70 buat kepentingan akhiratnya. Wa salasina minha li dunyahu, yang 30 buat kepentingan dunianya. Jadi kalau kita seharian baca sholawat 100, dalam sehari kita baca 100 kebutuhan kita, 100 keinginan kita juga diqabul oleh Allah. Yang 70 urusan akhirat, yang 30 urusan dunia. Maka ini menjadi jampe yang mujarab. Apa jampe itu? Menjadi ajian yang mujarab. Kalau usaha pengen laris, dagangan pengen laris, sholawat. Ya. Jadi nggak usah lagi ke gunung minta ke mbah, nggak usah. Ya, sholawat aja. Ya. Tuh 100 setiap hari 100, apalagi 1000 kali kita sholawat. Tapi bukan berarti nggak sholat. Ya, awas jangan salah paham. Ini lagi membahas tentang keutamaan baca sholawat. Tetap harus sholat. Kalau gitu mau kita nggak usah sholat ya. Sholawat 1000 ya. Dasaran habis dosa-dosa kita itu namanya PA. Ya. Jadi ibadah itu kan ada yang mahdoh Pak, ada yang utama. Sholat itu ibadah utama. Ya, jadi kalau kita nggak sholat, amalia yang lain itu nggak ada nilainya. Emang kedengerannya nggak enak, nggak adil. Masa sih katanya gitu, ya. Terus kalau orang berbuat baik tapi dia nggak sholat, nggak ada pahalanya. Ada pahalanya di dunia, nggak bisa dia panen di akhirat, nggak bisa menyelamatkan dia. Kenapa demikian? Karena dia nggak tunduk. Yang paling penting, yang utama, dia tunduk kepada Allah yang punya dunia ini. Gitu. Maka itu yang harus dilakukan. Ibaratnya sholat itu adalah kualinya. Paham kuali? Penggorengan. Kuali yang gede yang buat ngaduk dodol itu.
Ibarat sholat itu wadah itunya. Mau dimasukin apa aja kalau udah ada wadahnya mateng bisa. Ya. Tapi kalau kita punya kelapa parut, punya gula merah, punya beras ketan, punya beras tepung, kagak ada kualinya lah, kagak jadi dodol. Sampai kiamat kurang 2 hari gitu. Ya. Itu kualinya namanya ibadah yang mahdoh. Ya. Kita baca Qur'annya sampai doer-doer, baca sholawat 1.000.000 kali tapi nggak sholat, ya nggak manfaat. Ya, sholat itu sebader-badernya kita sholat, jangan sampai kita tinggal. Ya, sholat jangan sampai kita tinggal. Selama seorang hamba masih sholat, maka berarti dia masih mengadakan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah memutus sholatnya, maka berarti dia dengan sengaja memutus pula hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia nggak butuh Allah tuh. Kalau orang nggak sholat tuh begitu. Orang yang paling sombong itu orang yang nggak tunduk kepada Allah, bukan orang yang ketemu di jalanan kita ngelakson dia kagak ngelakson. Siapa tahu dia lagi nyariin klakson lebah mana, nggak ketemu, ya. Gitu. Atau dia lagi ribet. Atau dia lagi kebelat, kata kita sombong amat sih, gua ngelakson gak dibales. Ya, orang yang paling sombong itu orang yang gak mau tunduk pada perintah Allah, gak mau sholat. Sholat itu bentuk apa Pak? Bentuk penghambaan kita, makanya kita rendahin anggota yang paling tinggi, kepala kita taruh di bawah. Itu bentuk sujud kepada Allah, itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka ada hadis aqrabu ma yakunul 'abd, posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sujud. Maka banyakin doa waktu kita sujud. Dah sampai sini aja, pengen banyak rasanya ngomongnya tapi takut ntar pulang kemalaman, ntar gak dibukain pintu ya. Segini aja dulu, mudah-mudahan apa yang kita kaji sore hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barokah peringatan Maulid ini, bacaan-bacaan Maulid tadi meskipun singkat, itu singkat-singkat saya bacanya. Ya, kalau dibaca semua bisa 1,5 jam ya. Ya, jadi bingung ntar jam berapa pulangnya ya. Indonesia juga bingung ngamplopinnya berapa ya. Iya, Pak Muson juga bingung berapa ini baca Maulidnya aja bisa 1,5 jam. Kalau tadi kan bentaran, ya udah itu mah sekian cukup kan begitu. Iya. Banyol itu mau banyolan, cuman jangan dianggap banyolan ya. Bercanda, cuman jangan dianggap bercanda. Segini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan PT ini makin sukses. Ya, mudah-mudahan makin sukses, karyawannya semuanya sehat. Amin. Pokoknya yang ada di sini dan keluarganya semuanya sehat walafiat. Ya, panjang umur, taat ibadah, apa yang menjadi hajatnya, cita-citanya semua diwujudkan, diqabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi problem hidup kita mudah-mudahan segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon mudah-mudahan barokah kita baca Maulid, barokah kita peringatan Maulid, mudah-mudahan Allah ridha, Allah catat sebagai amal saleh, dan kelak kita bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita, cucu keturunan, semoga semuanya dijadikan keturunan yang saleh-salehah. Dengan barokah kita Maulid pada sore hari ini, semoga kelak nanti kalau ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita baca Fatihah, kita hadiahkan khusus untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan di alam barzakhnya mereka semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Teman-teman kita, guru-guru kita, orang tua yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzakhnya mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah khususan ila jami' arwahil qubur minal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruh, khususan ila ruh, khususan
khususan ila marhum anna Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa yaj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan aw silsaba ma qara'na ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita baca Fatihah. Kita khususkan untuk orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberi sehat oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberkahi usianya, dan kita diberi kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada yang sedang sakit, orang tua kita, teman kita, saudara kita, atau bahkan mungkin kita sendiri yang sakit, yang punya penyakit, mudah-mudahan diberi sehat, diberi sembuh dengan barokah jah Nabi Muhammad SAW, dengan barokah maulid. Mudah-mudahan penyakit-penyakit kita dijauhkan, dibuang, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyati syifa was-sihha wal afiyah wassalamah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya rahman rahim irhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala